Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan untuk tadabbur ilmu. Tema hari ini adalah berbagi peran dalam rumah tangga yang akan disampaikan oleh Ustadz Endang Abdurrahman. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillah. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, tepatnya kita berada di tanggal 16 Agustus tahun 2024, bertepatan dengan tanggal 11 Safar tahun 1446 Hijriah. Sebelum kita masuk ke dalam suasana yang lebih meriah pada saat hari kemerdekaan Indonesia besok hari, kita bersama-sama melakukan kajian di mana ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Darussalam melakukannya secara rutin. Dan ini adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Sebelum itu, kita akan membacakan ayat Al-Quran dahulu bersama-sama. Pertama surat Al-Fatihah, kemudian yang kedua adalah surat tentang, bukan surat ya, ayat tentang satu keluarga itu bisa berada di dalam surga secara bersama-sama. Ada yang hafal surat apa, ayat berapa? Ya, baik. Suratnya itu ada di, kenapa? Wasiko, bukan yang itu, yang bahwa orang-orang beriman itu akan berada di dalam surga secara bersama-sama dengan keluarganya. Itu di dalam surat At-Tur, ya, surat Tur, juz ke-27 ya. Ya, surat ke-52 ayatnya 21. Ya, tidak panjang, boleh dibuka Al-Qur'annya kalau ada di dalam tenggenggaman ibu-ibu semuanya. Kita mulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat At-Tur ayat ke-21, surat ke-52 ayat ke-21. Ya. Silahkan. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hari ini ibu-ibu sekalian, kita akan bincang dengan tema berbagi peran di dalam keluarga. Kenapa harus keluarga? Karena sejatinya keluarga itu adalah wadah yang paling dekat, tempat yang paling dekat dengan kita semuanya. Maka disebut sebagai keluarga ataupun ushrah di dalam bahasa Arab. Di dalam ayat ini Allah mengungkapkan tentang rahasia bagaimana keluarga itu dikumpulkan di dunia, kemudian nanti di akhirat di surga akan dikumpulkan kembali secara utuh, ya, secara utuh. Tapi di situ ada S dan K. Ada syarat dan ketentuan agar kita bisa dikumpulkan kembali oleh Allah dalam surga. Di dalam ayat ke-21 surat At-Tur tadi Allah berfirman walladzina amanu, itu yang pertama, dan orang-orang yang beriman. Jadi syarat dan ketentuannya harus orang yang beriman. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum. Syarat yang kedua adalah dan anak cucu turunannya, generasi-generasinya mengikuti mereka, orang tuanya yang beriman tadi. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, dengan apa? Biimanin, dengan keimanan yang memang diwariskan oleh orang tuanya, ya. Itu syarat dan ketentuan yang kedua. Apa janji Allah? Alhaqna bihim, kami akan pertemukan dengan mereka, dengan orang tuanya, dzurriyyatahum, anak cucu keturunan mereka. Nah, gitu ya. Maka kami akan mengumpulkan mereka di mana anak cucu turunannya mengikuti keimanan mereka sebagai sebab, maka kami kumpulkan mereka di surga. Wa ma alatnahum, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari mereka, min amalihim, dari amal mereka, min syai'in, sesuatu apapun. Kullu mri'in, setiap orang, setiap individu, ya, bima kasaba, dengan apa yang diusahakannya, rohinun, mereka bertanggung jawab. Ya,
Ini ayatnya yang menunjukkan bahwa dapat bersama-sama kita dengan keluarga kita, bahkan seluruh keturunan kita yang tersambung dengan kita di surganya Allah. Syarat ketentuannya adalah pertama, orang tuanya iman, anak-anaknya mengikuti imannya orang tua yang mewariskannya kepada mereka. Masya Allah ya. Jadi memungkinkan kita itu kemudian mengajak keluarga kita masuk ke dalam surga bersama-sama. Maka ciptakan surga dunia di dalam keluarga saat ini. Nah, sekarang berbagi perannya bagaimana? Sekarang saya ingin mengecek ibu-ibu ini, kira-kira sebagian besar ini masih ibu-ibu muda atau ibu-ibu, apa kebalikan muda itu? Jangan, atau jangan yang lansia namanya, nggak enak. Atau ibu-ibu beruntung. Nah, ya, ibu-ibu beruntung. Ya, saya ingin mengajak ibu-ibu berpikir positif. Lansia itu cenderungnya sudah lemah, sudah tidak lagi bisa berpikir, sudah tidak lagi banyak bisa bergerak, tinggal hanya disuapi, ya. Kemudian sakit-sakitan. Kita tidak ingin itu. Semakin tua akan semakin bermanfaat. Itu saya mengajak ibu-ibu ini. Jadi yang beruntungnya lebih banyak apa lebih sedikit ini? Lebih banyak ya. Lebih banyak. Nih saya kasih tahu. Life is begin, gitu ya. Hidup itu dimulai dari usia 60. Bukan hanya 50, tapi justru 60, Bu. Ya? Iya. Jadi hidup itu harusnya dimulai dari usia 60. Jadi ini adalah membalik logikanya keumuman manusia. Ya, manusia itu siklusnya lahir, anak-anak atau bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, sakit, mati, kan gitu. Jadi sakit itu masuk dalam schedule, masuk dalam siklus. Kita tidak ingin. Memang sakit itu Allah berikan sebagai ujian kepada manusia, tapi jangan sampai kita berpatokan bahwa kalau sudah tua harus sakit. Tidak, Bu. Ya, tidak. Semakin tua harus semakin sehat. Maka kemudian judul hari ini, berperan dalam keluarga, itu sebenarnya saya ingin mengajak ibu-ibu yang sebagian besar sudah berusia beruntung tadi itu untuk mempersiapkan diri hidup yang baru pada usia 60-an. Nah, ya, setuju kira-kira Ibu? Iya. Kira-kira kalau Ibu melihat ada orang usianya 70 tahun tapi masih seger, seneng nggak? Oh iya, masih bisa jalan-jalan kemana-mana, masih bisa kumpul sama anak cucunya. Cucunya ada di Jakarta, dia datang ke Jakarta. Ada cucunya yang di Surabaya, dia ke Surabaya. Itu membuat iri yang lainnya. Ya Allah, Bu, masih kuat ya? Alhamdulillah, saya masih sehat. Sambil tersenyum, senyumnya manis sekali. Seneng itu, ya, seneng, ya. Nah, di dalam bahasan tentang usia, ya, di dalam bahasan tentang usia, patokannya itu kalau di mana itu namanya, di negeri kita itu, ya, di negeri kita itu patokannya bahwa usia itu di istilahnya itu diurut seperti ini, Bu. Ya, hebatnya orang-orang pintar, orang-orang pandai cendekia itu mendudukkan usia itu dengan optimis, tidak dengan pesimis. Contohnya, usia 45 sampai 59 tahun itu dinamakan dengan pralansia. Ya.
Iya. Yang kedua, usia 60 sampai 74 tahun itu dinamakan dengan lansia muda. Tetap harus ada yang menjadikan optimis, Bu. Jangan terpaku pada lansianya, lansia muda. Yang ketiga, usia 70 tahun sampai usia 75 tahun sampai usia 90 tahun disebut dengan lansia madya. Oh, iya. Jadi luar biasa ini pemerintah kita ya, menamakan usia-usia yang sudah lanjut itu tidak dengan tua banget. Tua renta, tidak, tapi dengan bahasa yang memberikan optimisme. Yang keempat, yang terakhir, usia 90 tahun ke atas disebut dengan apa kira-kira? Lansia paripurna. Iya, luar biasa. Jadi di sini memberikan kata-kata afirmasi yang memberikan semangat, Bu, ya. Jangan negative thinking. Kadang-kadang yang membuat kita itu renta, yang membuat kita itu sakit-sakitan karena beban pikiran negatif, kan begitu ya. Maka kalau tidur, ibu-ibu sekalian, ini resepnya siapa itu, Bilal bin Rabah, di mana Rasulullah pernah memimpikan bahwa suara sendalnya saja sudah berada di surga, terdengar di surga, ya. Apa itu rahasianya dijamin masuk surga beliau itu? Beliau ketika mau berangkat tidur selalu membuang pikiran-pikiran negatif, yaitu pertama, mengampuni orang-orang yang pernah menyakitinya sehari itu sebelum dia tidur. Selalu diampuni. Bahkan juga dalam satu keterangan, beliau itu minta maaf kepada siapapun yang dia temui sebelum berangkat tidur. Ke masjid, pulang dari masjid, semuanya disalami, minta maaf ya, mungkin saya ada salah, minta maaf ya, mungkin ada salah, gitu kan. Kenapa demikian? Ada namanya Dr. Haryono. Beliau menyebutkan bahwa ketika kita tidur jangan ada beban negatif dalam pikiran dan hati kita, karena dia akan bekerja selama tubuh kita istirahat, ya. Pikiran-pikiran yang nagih hutang, pikiran-pikiran yang pernah dia benci kita karena menggosipkan kita, misalkan ya, ataupun memikirkan gosip tentang orang lain ke bawah tidur, gitu kan. Itu harus dibuang, Bu, harus dibuang, ya. Maka kalau tidak dibuang, kita tidur membawa pikiran dan perasaan negatif, maka dialah yang menggerogoti sehatnya tubuh dan batin kita, gitu ya. Kita positif, ya, positive thinking. Jadi menurut negara bahwa usia lansia itu memang betul-betul diperhatikan, ya. Kembali kepada peran. Nah, sekarang peran kita di dalam keluarga, khususnya orang-orang yang sudah dalam usia tadi, dalam usia beruntung tadi, itu seperti apa, ya. Karena memang sekarang berpikirnya bukan lagi rumah gedung yang tinggi 2 tingkat 3 tingkat lagi. Aduh, kalau bisa sama saya ini nyari sama suami ini rumah yang kecil saja, ada tamannya, ada kolam-kolaman kecilnya, ya, yang cukuplah 1 atau 2 kamar saja. Pokoknya dari depan rumah sampai belakang rumah itu bisa ditempuh secara tepat. Nah, gitu kan. Nggak banyak aksesoris di dalam rumah, gitu kan. Untuk membersihkannya susah, enggak lah.
cukup 1 kamar 2 kamar. Lantai 2 Bu bagaimana? Aduh boro-boro naik lantai 2. Ya, kan gitu ya. Masya Allah. Nah, pikiran yang kedua adalah, duh enak ya kalau kemudian kita hidup tinggal berdua ini dengan si bapak. Anak-anak cucu-cucu ini setiap pekan lah, setiap minggu bisa datang ke sini melihat cengkramaan anak-anak, cucu-cucu, celotehannya cucu-cucu. Saya bisa cerita gitu kan. Anak-anak mau digendong, kadang-kadang yang gede-gedenya mau mijitin mama, mau mijitin papa. Masya Allah ya. Yang seperti itu yang kita inginkan dan kita harapkan. Karena satu kesaksian testimoninya dari mantan wakil dan presiden kita, kan pernah jadi wakil, pernah menjadi presiden ya, Bapak B.J. Habibie. Pernah curhat Bu di televisi, Masya Allah, kalau dia merindukan suara anak cucunya. Tapi ternyata anak-anaknya sudah berhasil, sudah menjadi orang top leader, tapi tidak berada di sisinya. Anak-anaknya pun kadang-kadang tidak diperkenankan untuk nginep, untuk bermain di rumahnya. Rumahnya besar, bahkan ada basementnya. Ketika televisi ke basement itu, Masya Allah, mobil-mobil mewahnya luar biasa. Orang kaya, orang pintar. Tapi kesepian di dalam rumahnya, yang dia harapkan adalah anak dan cucunya minimal nyambangi, minimal bermain-main di rumahnya. Ya Allah ya Robbi, ketika kita mendengar seperti itu, apakah kita juga akan mengalami itu? Kan gitu ya. Saya berpikir begitu. Apakah nanti ketika saya diberi usia seperti beliau, di rumah sudah tinggal berdua, apalagi tinggal sendiri, ditinggal istri misalkan lebih dahulu seperti beliau, apakah kemudian anak cucu rela untuk sekedar bermain di rumah? Ya. Dan ibu harus rela. Dulu Bu, ketika anak-anak kita sedang sekolah ya, ke rumah itu kira-kira main apa pulang? Pulang ya, pulang. Meskipun sekolahnya di Amerika, saya mau pulang ke rumah. Di rumah ada ayah, ada ibu. Kalau mereka sudah punya rumah sendiri, berkeluarga, ke rumah kita pulang apa main? Saya sama anak-anak mau main ya ke rumah. Harus rela, ibu tolong, harus rela. Kamu kok main ke sini? Pulanglah ke sini. Jangan memaksakan kalimat itu. Harus rela bahwa mama, ayah, kami sekeluarga mau mampir ke rumah. Ya, harus rela. Dan disinilah letaknya berbagi peran, berbagi kerja, dan berbagi tugas sebagai orang tua. Di mana orang tua yang dimaksud saya ini adalah orang tua di atasnya. Jadi bukan orang tua saya sebagai orang tua anak masih kecil-kecil, tapi saya sebagai orang tua di mana di rumah itu nanti ada anak dan cucu. Nah ini dia ya. Dalam bahasa parenting itu disebut dengan keluarga sandwich, Ibu. Sandwich family katanya ya. Artinya bahwa tahu sandwichnya, roti lapis kan ya. Di tengahnya ada sesuatu, baik itu nanti selai, susu, coklat, itu namanya roti sandwich. Nah, kalau keluarga sandwich bagaimana? Di situ ada ayah ibu, ada di bawahnya anak-anak, dan di tengahnya ada cucu. Nah, itu namanya keluarga sandwich. Nah, ya, keluarga berlapis. Ada yang satu rumah di sana ada 3 sosok ini. Ada ya? Alhamdulillah. Entah itu rumah kita, anak-anak di rumah kita dan cucu juga ada, ataupun kita yang bertempat tinggal di rumah anak kita. Ya.
Itu namanya keluarga sandwich. Oh, kalau tidak berilmu ibu, tidak mengetahui ilmunya, banyak sekali terjadi gesekan-gesekan yang memicu pertengkaran, bahkan kemudian permusuhan. Sampai kemudian rumah itu disekat. Sekat pertama untuk ayah ibunya yang sudah lansia tadi, yang satunya buat anaknya dengan cucunya yang memang ingin berpisah, nggak mau diganggu sama mama sama papa. Masya Allah, ada seperti itu, disekat. Betapa memelas ya, ada di samping tapi nggak ketemu. Itu yang menyakitkan. Karuan kalau jauh, anaknya ibunya di Bandung, bapaknya di Bandung, anaknya di Sulawesi. Oh itu karuan bu, jauhnya. Kita juga tededepen, nah gitu ya. Kangennya itu masih bisa ditahan. Ini satu rumah disekat, dak bertemu. Bayangkan, sedih, nelangsa katanya ya. Baik, nah bagaimana ini pembagian perannya? Pertama ya, sebagai kakek dan nenek, sebenarnya kakek nenek ini ataupun orang tua yang memang paling atas itu adalah pemilik sejarah ya, keluarga, pemilik sejarah keluarga. Ini arah yang harus ditanamkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak nanti bercerita kepada cucu-cucunya. Kalau dia ingin tahu tentang bagaimana kondisi keluarga dari mulai kakek nenek buyut ke atas itu sampai sekarang ini, dia akan mengatakan, yuk kita dengarkan cerita nenek dan kakek gitu ya. Jadi setiap peristiwa-peristiwa perjalanan keluarga itu rujukannya adalah kakek dan nenek. Maka anak itu akan antusias kalau mau bertemu dengan kakek dan neneknya. Ya, begitu. Karena pemilik sejarah. Makanya saya pengalaman dulu waktu kecil itu sering dititipkan di nenek dan kakek saya. Ya, waktu itu gak betah gitu kan. Biasanya sama ayah dan ibu, bapak dan ibu gitu kan. Sekarang harus sama nenek dan kakek. Waduh, pertama-pertama gak seneng. Tapi kemudian setelah sekian lama sering dititipkan di nenek kakek, seneng. Karena apa? Kakek dan nenek saya sering cerita tentang keluarga-keluarga yang saya gak tahu. Ya, paman saya, uwa, bibi, wah bahkan kemudian uyut-buyut saya yang mungkin sudah meninggal sebelum saya lahir diceritakan, bahkan fotonya ada, foto hitam putih, kan begitu. Seneng sekali, dikoleksi oleh kakek nenek itu, rapi sekali, belakangnya ditulisin itu tanggalnya, harinya, nama tempatnya, masya Allah, ya. Maka kalau kita tempat itu kemudian kita tuju, ada kenangan. Oh ini yang diceritakan kakek nenek, masya Allah. Pertama itu bu. Jadi peran sebagai kakek nenek itu adalah sebagai pemilik sejarah keluarga. Ya, jas merah kata Pak Soekarno, jangan melupakan sejarah. Ya. Kalau anak cucu kita kemudian kehilangan sejarah keluarganya, jangan harap dia akan berjuang untuk keluarganya. Tidak mungkin, ya, gak mungkin. Maka pelajaran sejarah itu penting, ya, sejarah Islam, sejarah bangsa, sejarah keluarga. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ridho Rabbi fi ridol walid wa suhtullahi fi suhtil walidi, maaf ya. Beliau bersabda, ridho Tuhan, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, ya. Nah, mendudukkan kakek nenek yang masih hidup sebagai orang yang perlu memberikan ridho kepada anak cucunya, ini bu yang jadi PR kita, ya, iya.
Jadi ketika orang tua yang sudah betul-betul menjadi kakek, nenek atau buyut gitu kan, tetap diposisikan menjadi orang yang harus mendapatkan ridho dari mereka, ini berharga sekali. Misalkan anak kita tahun ini lulus di perguruan tinggi favorit, ya, Bonafid, UGM, ITB, UI misalkan, ibunya bilang begini, nak, kapan mulai kuliah? Insya Allah mah September nanti, ya. Baik, nanti kamu ke nenek dulu ya, ke kakekmu dulu, sungkem, minta ridhonya, minta doanya supaya kamu lancar. Baik mah, insya Allah. Mama ikut nggak? Gitu kan? Baik, ayo sama mama bersama-sama. Masya Allah. Ya, bapak juga mau ikut. Masya Allah, sekeluarga akhirnya sebelum anaknya kuliah mendatangi nenek dan kakeknya. Didoakan sama mereka. Lancar kuliahmu nak, ya. Cucuku lancar kuliahnya, dapat ilmu yang baik, dapat teman yang hebat, dapat guru yang hebat. Masya Allah. Ya, tenang. Seorang anak, seorang cucu ketika mendapatkan keridhoan dari kedua orang tuanya, terlebih ketika ada nenek dan kakeknya juga memberikan ridho. Masya Allah. Ya. Dan jangan sampai kemudian kakek dan nenek mendapatkan perasaan yang menyakitkan ketika anak cucunya tidak memposisikannya sebagai orang yang penting dalam keluarga. Ada enggak? Ada. Tidak sedikit keluarga yang kemudian memposisikan kakek neneknya sebagai beban di dalam keluarga. Ada. Ya, ada. Mama udah makan belum? Ya, aku makan duluan ya, Ma. Ada yang begitu, ya. Padahal mamanya belum jawab, nenek itu ya, si nenek si kakek itu belum jawab, tapi anaknya kemudian mengabaikannya keberadaan dia. Ada yang begitu. Nyes, sakit rasanya. Ya, sakit rasanya. Ada yang begitu. Ya, ada yang begitu. Apalagi kemudian ketika nenek dan kakek itu menjadi bebannya, mama sebaiknya tidak di sini ya, tinggalnya. Sudah itu. Waduh, naudzubillahi min dzalik. Ya. Kenapa saya berbicara begini, Bu? Saya punya pengalaman masalahnya. Ketika saya ditugaskan di Surabaya, saya mendapatkan tugas seperti ini, ya, mengisi pengajian, tapi bukan di masjid, bukan di perumahan. Saya di apa namanya? Dinsos ya. Apa istilahnya itu? Rumah singgah dinsos. Nah, ini ya, penampungan orang-orang terlantar, ya, terutama lansia yang memang terabaikan. Suatu saat saya sama jam 4 seperti ini, hari Jumat juga tugas saya. Suatu saat ternyata ada penghuni baru ini, ya, penghuni baru, seorang ibu usia 68 tahun. Terlihat wajahnya itu bersih. Karena kalau gelandangan, mohon maaf ya, orang yang terlantar gitu kan, yang sudah sehari-harinya hidup di jalan sampai tuanya kelihatan kotor dan memang dicuci sekalipun ya tidak putih. Ini putih bersih, ya. Cuman tuanya itu karena keriput saja kelihatannya itu dan acak-acakan rambutnya. Alhamdulillah masih kuat cerita. Waktu saya bertanya tentang siapa dirinya, nama saya Bu Faisal dipanggilnya, ya. Ceritalah dia, ternyata dia bukan orang sembarangan, Bu, ya. Seorang ibu yang cukup berhasil mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang hebat. 3 orang anaknya, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengacara, yang satunya lagi menjadi dosen. Masya Allah, ya, cerita begitu kan. Nah, suatu saat ternyata anak-anak itu bersepakat untuk istilahnya itu menitipkan ibunya ini di panti asuhan atau panti jompo gitu kan. Akhirnya ibunya ini dirayu,
gitu kan. Mama mau ikut jalan-jalan enggak? Ya ikut jalan-jalan mamahnya itu, dibawalah ke mobil. Kemudian ketika sudah sampai di Taman Pahlawan ya di Surabaya, di tengah-tengah kota itu kan ada Taman Pahlawan ya. Mamanya ini diturunkan, mama tunggu di sini ya, nanti aku jemput lagi. Kaget katanya, saya kaget ya. Akhirnya ya manut, saya mengiyakan, turunlah. Nah jadi bukan Taman Pahlawan, Tugu Pahlawan, mohon maaf ya, Tugu Pahlawan di tengah-tengah kota, ramai luar biasa, kayak Bundaran HI kalau di Jakarta ya. Itu ditinggalkan di situ, di stop, bukan stopan ya, ada dilarang stop. Nah dilarang stop itu es coret, nah di depan pintu gerbang gitu kan. Dia karena mamanya ini dijanjikan mau dijemput lagi, dia tidak berangkat kemanapun pagi itu dari tempat di mana diturunkan. Ya nggak tahu kemana-mana kan, diamlah dia di situ. Lalu lalang mobil itu masya Allah sampai mengusutkan ya, pakaiannya ini rambutnya juga, sampai kemudian malam tiba. Jadi seharian dia di sana kepanasan, kena angin, debu dan seterusnya, sampai ketiduran di situ, pipis juga di situ, masya Allah. Pagi-paginya biasa di kota besar itu ada sweeping, kebersihan kota. Nah, keliling, ditemukanlah oleh pembersih ini, Satpol PP atau apa namanya yang punya tugas itu, kemudian dianggapnya gelandangan yang mengotori kota, diangkut ke mobil. Meronta dia, saya meronta itu, Pak tolong Pak, saya lagi nunggu anak saya. Gak percaya orang, sudah kotor sedemikian rupa, bau pipis juga gitu kan, gak mungkin lah ini lagi nunggu anaknya. Diambillah, nah dibasuhkanlah ke tempat dinsos tadi itu ya, ketemu dengan saya, masya Allah luar biasa ya. Itu sekitar 3 bulan lamanya sebelum beliau wafat, kita sempat aktif berdialog setiap pekan. Pekan kedua setelah cerita itu, kemudian dia bercerita tentang kesedihannya di mana anak saya dan bagaimana mereka begitu teganya saya ditinggalkan seperti itu. Akhirnya minggu kedua itu saya bersepakat ya dengan istri untuk nanti minggu ketiga kita ngobrol dengan Bu Faisal ini. Akhirnya minggu ketiga tiba, saya bawa istri dan anak-anak yang saya masih kecil-kecil ke sana. Saya mengibukan beliau. Bu Faisal, mohon izin, saya bilang, saya, istri dan anak-anak mau memanggil ibu dengan ibu, mama dan juga nenek. Nangis Bu, Insya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya juga akhirnya mendapatkan anak dan cucu, walaupun anak kandung saya tidak tahu di mana keberadaannya. Nah, bulan kedua ibu, setelah sampai bulan kedua itu ternyata beliau shock, mungkin ya, shock karena memang pada jiwa seorang ibu ketika lama tidak bertemu orang yang dirindukannya pastilah turun ya. Turun drastis apa segala macamnya. Sakit Bu. Sakitnya apa? Stroke. Masya Allah. Sebelah yang kanannya itu istilahnya itu turun ya. Masya Allah ya. Jadi ininya ke bawah gitu kan, lumpuh yang kanan itu, Masya Allah. Dan tidak bisa berbicara, dia hanya memberikan isyarat dengan matanya saja. Kemudian berlinang, kadang-kadang ya cerita saya cerita, dengan istri cerita, dengan anak-anak juga manggilnya nenek gitu kan, menyuapi dan seterusnya. Selalu nangis di sini, Masya Allah, berlinang air matanya. Saya ceritakan ke istri dan ceritakan juga ke teman-teman yang ada di sana. Bu Faisal ini adalah ibu yang akhir hayatnya hanya tinggal kenangan yang pahit dari kehidupannya. Saya bilang begitu. Makanya kemudian ibu-ibu pengajian yang ada di sana, di panti asuhan itu atau panti sosial itu, kemudian
kita selalu kalau sudah ngaji, ya Bu, salami dulu Ibu Faisal ini gitu kan. Semua kesana yang sama-sama tua juga ya, sama-sama juga, tapi kita berikan nasihat bahwa kita harus sehat dan kita harus bisa untuk menjadi bermanfaat bagi yang lainnya. Masya Allah, kuat ibu kuat ya. Kemudian bulan yang selanjutnya ada kabar gitu kan bahwa Ibu Faisal sudah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang dalam kondisi yang sangat prihatin, tidak ada anak, tidak ada cucu, dalam keadaan terbuang. Masya Allah ya. Jadi tidak cukup Ibu ya, tidak cukup kita itu menyekolahkan sampai tinggi ketika anak-anak kita tidak diwarisi dengan keimanan ya. Nah, jadi keuntungan pertama adalah bahwa seorang nenek dan kakek adalah pemilik sejarah ya, yang pertama. Makanya memposisikan ridho di dalam orang tua itu adalah penghargaan tertinggi anak dan cucu kepada orang tuanya yang sudah menanamkan iman ke dalam keluarganya. Yang kedua, yang kedua ini perannya gitu kan, peran seorang ibu atau seorang nenek dan kakek yang usianya sudah beruntung tadi itu ya. Yang kedua ya, kakek dan nenek itu menjadi contoh tauladan terbaik dalam keluarga ya. Prototipe keluarga, model keluarga itu ada pada kakek dan nenek ya. Prototipe model keluarga yang harus kemudian dilanjutkan oleh anak cucunya itu ada pada kakek dan nenek ya. Belum lagi nanti ke atasnya lagi ya, kita sampai kakek dan nenek saja, kakek, nenek, cucu kan gitu ya. Contoh terbaik yang seperti apa? Ya, yang seperti apa? Ini misal ataupun contoh yang paling mudah ya. Seorang anak kita misalnya itu akan sangat senang ketika nenek dan kakeknya datang bercengkrama kemudian lengket sama kakek dan neneknya. Biasanya ketika ditanya, "Bu, kenapa sih cucu itu lengket sama nenek atau kakeknya?" Jawabannya apa, Bu? Sampai ada yang takut kok nitipkan sama neneknya itu, nanti dimanja anak kita. Weh. Kenapa sih nenek itu suka dan sayang sama cucu? Kenapa Bu Susi? Kenapa sih nenek itu begitu sayang banget sama cucu itu? Coba bayangkan saja, mungkin ini sebabnya ya. Karena saya juga sekarang sudah jadi kakek Bu. Cucu saya 2, alhamdulillah. Cucu 2 ya. Saya tuh senang mendapatkan cucu karena tanpa susah-susah berupaya ibunya atau istri kita melahirkan, kita juga kemudian merawat istri yang hamil sampai melahirkan, merawat anak itu ketika lahir, tiba-tiba saya sudah dapat anak kecil, udah bayi. Ya. Instan kan? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua kebahagiaannya adalah saya sudah melahirkan anak saya yang perempuan, kemudian anak perempuan saya memberikan hadiah saya seorang bayi yang lucu dan mungil tanpa saya repot mempersiapkannya. Ya, itu kebahagiaannya. Maka sayang kita kepada cucu itu luar biasa. Walaupun modelnya berbeda-beda, ada yang istilahnya itu bro-broan, memberikan apa yang kita punya, apa yang diinginkan oleh cucu diberi semau-mau kita. Tapi ada juga yang kemudian memang mendidik dan membinanya dengan baik. Ya, ada. Makanya anak itu betah kalau di nenek dan kakeknya itu, masya Allah. Ya. Ini, jadi perasaan saya begitu. Hampir setiap hari saya ditelepon cucu saya, masya Allah. Sekarang cucu saya udah 4 tahun usianya. Ya, nelpon tiap hari. Abah mana abah? Wah, gitu kan. Kalau yang nerima bukan saya, abah mana abah?
cerita semua yang dialaminya sehari itu diceritakan semua. Apalagi sekarang ada WA gitu kan, ngirim emoticon, ngirim apa, ngirim gambar es krim, ini buat kakek, buat abah semua gitu kan. Ya Allah gitu. Itu merupakan satu kebahagiaan yang memuncak. Nah, posisi kita harus menjadi teladan. Dalam hal apa? Satu, teladan dalam kebaikan, memanjakan anak bukan dengan memanjakan seperti apa kemauannya kita penuhi. Contohnya, sudah waktunya sholat, kamu mau ikut kakek ke masjid, kamu mau ikut nenek enggak ke masjid? Nah, gitu kan. Maka selama kemarin liburan lebaran, ya, ada sekitar 3 pekan, 3 minggu di rumah di sini di Bandung ini. Setiap sholat cucu saya ikut, bahkan ketika dia tidur saya sudah nggak ada, nangis disusulkan ke masjid, gitu kan? Karena dalam ingatannya, ingat abah, ingat sholat, begitu. Maka ketika tadi sebelum kesini telepon dulu, ya, cucu saya, yang saya tanya apa? Kakak, saya bilang, kakak kemarin sholat maghrib, sholat isya di masjid enggak? Iya, aku juga sholat subuh kok. Di masjid enggak? Di masjid. Sama siapa? Buya, sama ayahnya, gitu kan? Jadi memang ingatannya di sini. Ketika saya tanya lagi, waktu di Bandung suka nangis loh kalau nggak diajak ke masjid. Iya, karena aku pengen ikut ke masjid sama abah. Teladan sholat itu adalah teladan yang harus ditanamkan kepada anak kita. Ya, siapa yang berperan di situ selain orang tuanya, nenek dan kakeknya, cerewet tentang sholat harus karena ini keteladanan. Tiada kesuksesan tanpa kedisiplinan, tiada kedisiplinan tanpa keteladanan. Rawahu A'agim. Saya dapat ilmu itu dari A'agim, ya. Tidak mungkin ada kesuksesan kalau tidak ada kedisiplinan. Disiplin itu merupakan upaya ikhtiar maksimal untuk sukses. Tapi belum cukup dengan disiplin, harus ada keteladanan. Orang tua itu harus menjadi teladan bagi anaknya. Nenek, kakek adalah pemilik keteladanan setelah pemilik histori atau sejarah keluarga, ya. Nah, Rasulullah juga bersabda tentang hal ini, yang kedua ini, ya. Bagaimana Rasulullah bersabda? Barru aba'akum taburrukum abna'ukum wa'iffu ta'if nisa'ukum. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Sabdanya bagaimana? Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik pada kalian. Luar biasa. Coba lihat ya Bu ya bahasanya, kata-katanya. Ini kalau saya kalau gerakan tangan satu begini. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, maka anakmu akan menghormati dirimu. Nah, jadi jangan begini, tapi begini. Ke atas, ya. Ini namanya teladan. Hormati dulu orang tuamu, maka nanti anakmu akan menghormati dirimu. Artinya apa? Birrul walidaini kita sebagai orang tua terhadap orang tua kita harus disaksikan oleh anak-anak kita, ya. Anak-anak kita harus lihat bahwa mamahnya, ayahnya begitu hebat penghormatan kepada kakek dan nenek. Itu namanya teladan. Misalkan contohnya lebaran, ajak Bu, sempatkan, kalau bisa paksakan untuk mudik. Kalau jauh memang dari kita, orang tua kita, ya. Ini bagi yang muda-muda. Upayakan, ikhtiarkan, paksakan untuk bisa mudik ketemu orang tua yang masih ada, kakek neneknya anak-anak kita.
ajak yang kecil-kecil sekalipun, gendong. Begitu sungkeman gitu kan, tunjukkan di depannya, nak, lihat mama, lihat ayah. Bagaimana kalau dikatakan tuh begitu, menghargai, menghormati nenekmu. Bagaimana orang tua ini begitu mulianya. Misalkan orang tua kita didudukkan di sofa atau di kursi, kita bersimpuh di bawah, cium tangannya, peluk dirinya, nangislah di depannya. Mama, mohon maaf, Masya Allah, doakan ya saya dan suami, doakan saya dan anak-anak, biar kedengaran sama anak. Jangan disuruh main anak-anak kita, tetapkan di samping kita. Setelah selesai, sambil menyeka air mata, misalkan, ayo nak, sekarang bagian kamu nak, mama bimbing nak. Ayo bilang, nenek, minta maaf, aku ya adek minta maaf ya, atau kakak minta maaf ya, gitu kan. Tolong doakan ya nek, supaya kakak pinter, supaya kakak hebat, supaya kakak sayang sama adik-adik dan ibu bapak. Begitu ajarkan. Itu namanya teladan. Contoh kecilnya begitu. Ceritakan kepada anak-anak kita siapa kakek neneknya, bagaimana perjuangan dalam keluarganya. Puji sebaik-baiknya, sembunyikan keburukan-keburukannya. Itu namanya menjadi teladan, ya, untuk keluarga. Jangan sampai anak kita tidak bangga. Makanya kemudian banyak keluarga yang kehilangan sosok ayah, sosok ibu, sosok kakek dan neneknya, mereka nggak kenal. Kepatenan obor, paremen obor, ya. Dalam bahasa Sundanya begitu. Jadi tidak ada sangkut paut dirinya dengan keluarga, gak kenal. Jangankan dengan kakek nenek yang mungkin dari sebelah dari sebelah, ya, nenek kandungnya, kakek kandungnya saja gak dikenalnya, karena tidak ada pengenalan dari orang tuanya. Baru abaakum taburrukum abnaukum wa'ifu ta'if nisaukum. Ya, jagalah anak-anak perempuan-perempuan kamu, maka kalian akan terjaga. Ini yang terakhirnya, kalimat terakhir dari hadis itu, ya. Jagalah anak-anak perempuan. Perempuan itu kan ada istri, ada anak, menantu, gitu kan? Itu semuanya istri, perempuan. Anak, cucu juga perempuan. Jagalah perempuanmu dari zina, maksudnya begitu, ya. Maka mereka akan terjaga sekaligus dirimu akan terjaga. Itu yang kedua, ya, teladan. Sekarang peran yang ketiga, Masya Allah, ya, 3 saja hari ini. Nanti kita dialog, ya, dialog 3 itu contoh, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir untuk hari ini, ya, kakek nenek sebagai guru. Jadi ada teladan, ada guru, karena guru ini berbeda, ya. Kakek dan nenek sebagai guru perannya, Masya Allah. Apa guru itu, Bu? Singkatannya digugu dan ditiru. Ya, yang mentransformasi materi ajar dan nilai, itu guru, Bu, ya. Jadi tidak hanya sekedar orang yang memberi teladan saja, ini sifatnya siapa saja, tapi ketika guru itu lebih spesifik, ya. Di dalam bahasanya, bahasa quote gitu, ya, quote, kutipan kata-kata dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, al-ummu madrasatun. Coba sama-sama, ya, biar semuanya masuk ke dalam otak kita sehingga kita bisa memposisikan sebagai guru. Al-ummu madrasatun. Coba. Idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'raqi
beliau mengatakan begitu tentang siapa sesungguhnya seorang ibu secara khusus atau wanita, ya. Wanita itu khususnya seorang ibu, karena ibu ini melekat pada seorang wanita itu. Kodratnya akan menjadi seorang ibu, ya. Seorang ibu adalah guru atau madrasah. Masya Allah. Madrasah tempat apa? Tempat belajar. Dalam bahasa Indonesianya sekolah, ya. Seorang ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Apabila seorang ayah, seorang suami, seorang laki-laki mempersiapkan sosok ibu, sama artinya dia sedang mempersiapkan generasi unggul bangsa. Jadi tugas membentuk seorang ibu yang unggul itu adalah tugas laki-laki, Bu. Ya. Kalau laki-lakinya sebagai presiden, tugas presiden, tugas negara mempersiapkan sosok ibu bangsa di negara kita ini. Ya. Luar biasa ini peran ibu ini, ya, peran wanita ini. Guru itu yang penting bukan hanya materi yang dipegang. Ini kalau di sekolah, misalkan guru fisika. Apa tugas guru fisika? Mengajarkan ilmu fisika. Tidak hanya itu saja. Dia juga bertugas untuk memesan kepada anak-anaknya untuk berakhlakul karimah, untuk disiplin pulang ke rumah, untuk mencium tangan orang tuanya, untuk pamitan ketika berangkat kemanapun, untuk berterima kasih, untuk minta izin, untuk minta maaf. Itu tugas guru apapun materinya. Materi itu penting, tapi ada yang lebih penting, cara kita memberikan materi. Jadi guru fisika sekalipun kalau lagi mengajar matematika, lagi mengajar fisika, ilmu alam gitu kan, menanyakan ke anak-anak, anak-anakku sekalian, angkat tangan, tadi yang izin ke orang tuanya sebelum sekolah. Tidak apa-apa mengajarkan akhlak. Hebat anak-anak ibu ini, ya. Angkat tangan yang kemarin tidak pulang ke rumah setelah sekolah. Ini kurang bagus, ya. Gitu kan? Ibu harus dapat nilai yang bagus dari kalian, gitu kan? Jadi seorang guru matematika, guru eksak sekalipun ketika berhadapan dengan santri, dengan siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi, menanyakan dengan gaya bahasa mereka tentang akhlak dan moral. Tanyakan. Jadi jangan sampai hanya sekedar mengajar materi saja, penting teori dan cara mengajarkannya. Apa itu cukup? Tidak. Ya, sosok guru pilihan ini harus memiliki satu puncak kemampuan. Apa itu? Ruhul mudarris. Seorang guru harus punya nilai dan jiwa. Ruh, ada ruhnya. Tidak hanya sekedar ngajar. Ruh inilah yang akan mentransfer nilai, yang akan mentransfer ajaran-ajaran baik tentang akhlak, tentang adab, tentang sopan santun, tentang nilai-nilai keberagaman misalkan. Begitu. Ya, ini guru. Nah, ibu inilah dalam keluarga ini yang memiliki hak mentransfer nilai. Dimulai dari perutnya yang berisi janin, disitulah dia berinteraksi dengan anaknya. Begitu lahir dia dekap, ada inisiasi kan, sebelum dia dicuci, sebelum dia dimandikan. Sekarang ini para bidan itu menginisiasi gitu kan, untuk memberikan ASI pertama kepada anak yang masih belepotan itu dengan darah misalkan, ya, dengan air ketuban, dia nyari sendiri. Masya Allah, saya mengalami itu, Bu, ya. Anak saya yang ketiga yang ketiga itu mendapatkan inisiasi dari bidan, ya. Setelah diadani, saya kembalikan lagi, kemudian ditempelkan di dada ibunya, kemudian kok nyari katanya, didekatkan, Bu, dekatkan ke putingnya. Kemudian anak itu langsung sendiri, Masya Allah.
ya, langsung sendiri nyusu. Itu luar biasa itu. Nangis saya pada waktu itu, ya. Nalurinya luar biasa. Masya Allah. Ya, disitulah didoakan, diusap, didekap kebahagiaan seorang ibu yang baru melahirkan, terpancar wajahnya sebagai laki-laki yang normal, suami yang sayang sama istrinya. Cantik banget istri saya itu ketika menyusui anak saya yang baru lahir dalam keadaan bahagia yang luar biasa. Kan begitu, Bu. Di sini nih transfer nilai, ya, yang terbaik yang diberikan. Begitu juga setelah dia lahir, begitu besar dan seterusnya, ibunya membimbingnya dengan baik. Insya Allah, ini guru, ya, guru. Maka anak-anak itu insya Allah bebasnya dia dengan ibunya tetap dalam koridor menghargai dan menghormatinya. Kan ada ya ibu-ibu yang seru, anak-anak yang seru, anak dengan ibu itu sudah kayak teman saja, masya Allah, asik gitu kan. Ibunya tidak sakit hati, anaknya juga enjoy, anaknya tumbuh dalam keluarga yang betul-betul nyaman bagi dia. Ini guru, Bu, ya, guru. Kalau guru sudah kehilangan jiwanya, kekerasan kepada siswa, ibu juga nanti akan keras sama anaknya, bukan tegas, bukan disiplin, tapi keras. Ya, keras. Maunya menasehati anak dengan tempelengan pelan, setan masuk ke dalam dirinya, anaknya terpental, Bu. Ini di Malang, waktu saya tugas di Malang juga, ya. Jadi ketika saya tanya, ibu itu bermaksud memang menyakiti anak? Tidak, Pak Ustadz, tidak. Saya tuh hanya ingin memberikan pelajaran kepada anak, karena kalau minta sesuatu dia suka teriak-teriak. Saya inginnya ya nyeplas saja, katanya. Ternyata enggak tahu kok mental sampai ke bawah, rahangnya retak, Bu. Anak masih 6 tahun, ya jelas lah anak itu kan suaranya sudah keras lah. Jadi maksudnya hanya memberi pelajaran, tapi apa bisa dikata, kenyataannya anak terpental. Coba kekuatan dari mana itu kan? Iya, kita sering salah kadang memposisikan itu. Nggak usah keras. Anak itu ada waktunya. Bahasanya Bunda Eri itu, Eri Risman, anak PAUD itu tidak perlu pinter, Bu. Yang diperlukan anak PAUD itu adalah bahagia. Pintar itu ada waktunya. Ya. Pintar itu ada waktunya, maka berikan kebahagiaan kepada anak-anak PAUD usia dini. Jadi sekarang itu jangan dituntut bisa ini bisa itu dulu lah, bahagia dulu, senang dulu anak itu. Ya, tugas guru itu. Ya, terakhir peran kita sebagai kakek nenek di rumah paling tidak ada 3. Yang pertama tadi, ya, sebagai pemilik sejarah, dia akan asik bercerita dengan anak cucunya, ya. Yang kedua adalah pemilik keteladanan, dia menjadi contoh terbaik bagi keluarganya, diposisikan yang paling atas untuk dihormati, dihargai, mendapatkan penghargaan dari anak cucunya. Dan yang terakhir sebagai guru, masya Allah, mulia guru itu. Kalau ingin bangsa ini berisi generasi-generasi unggul, persiapkan ibu-ibu sebagai gurunya anak-anak itu. Insya Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, mangga silahkan. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Biasanya sampai jam berapa, Bu Susi? Mohon maaf. Jam 5, alhamdulillah. Mangga. Ya. Sok, mangga Bu Susi, mangga. Iya. Iya.
Iya. Masya Allah. Iya. Terima kasih. Sepertinya Bu Susi ini pertanyaannya mewakili kita semua ya. Sekolah juga kadang-kadang begitu. Aduh Ustadz katanya, kalau sudah liburan itu kalau bisa jangan lama-lama lah. Itu yang pesantren khususnya Bu, yang biasanya mondok 24 jam sekarang ada di rumah. Repot ibunya itu, khususnya ibunya. Ya Allah, susah disuruh, susah dimintai tolong, susah sholat. Nah, baik. Pertama, gadget ataupun alat komunikasi seperti HP ini tidak bisa kita hindari, Bu. Ya, ini harus diterima sebagai anugerah dari Allah. Ya, anugerah kecanggihan teknologi yang harus disyukuri. Cara mensyukurinya apa? Menggunakannya sesuai peruntukannya dan kebutuhan kita. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan kita. Artinya kita sebagai orang tua harus bijak. Sekarang kalau saya tanya begini, anak kita masih SD, sekarang pegang HP, saya tanya, HP-nya dari mana? Dari kita. Siapa yang beli? Kita. Kenapa dibelikan? Itu muhasabahnya begitu ya Bu ya, evaluasinya begitu. Artinya ketika memberikan sesuatu kepada anak, apalagi yang berharga seperti ini dan diinginkan anak-anak, di situ ada kontrak. Dan kita sebagai pemegang kuasa, jangan sampai anak itu kemudian merasa berkuasa atas orang tuanya. Dalam bahasa hadis adalah anta wa maluka li abika. Wahai anak-anak, kalian bersama apa yang kamu miliki adalah milik orang tuamu. Jadi orang tua harus punya kuasa. Bagaimana menanamkan kekuasaan kepada anak dalam keluarga? Memang itu ada bahasan tersendiri ya. Tapi secara singkat saya katakan begini, prosesnya dari mulai dalam kandungan. Jadi seorang ibu yang mendoakan, seorang ibu yang mendidik bercengkrama, berkomunikasi dengan anak sejak kecil, sejak dini, itu adalah menanamkan kepercayaan anak terhadap orang tuanya. Ayahnya, ibunya harus sering bertatap wajah dengan anaknya, eye by eye, gitu kan? Mata dengan mata harus terjadi interaksi. Dilihat matanya sambil berekspresi, itu menanamkan kepercayaan agar nanti menjadi penguasa terhadap anak. Anak percaya kepada kita bahwa kita pelindungnya, kita sebagai pembimbingnya, pengayomnya, yang apapun yang terjadi pada dirinya ketika anak-anak adalah ada pada orang tua, gitu kan? Jadi memang prosesnya itu kan ada yang gini, begitu orang tua anak-anaknya sudah SMA, pernah saya dicurhati, Ustadz, anak saya kok susah sekali kalau dibangunkan, malah suatu saat saya bangunkan dia menarik tangan saya terbentur ini, kepala saya keranjang, benjol waktu itu saya. Ya, saya tanya balik akhirnya, Bu, ketika kecil ibu pernah memaksa anak sholat? Enggak, dipaksa untuk sholat, tanda petik ya. Maksudnya gimana Ustadz? Misalkan waktu kecil, waktu bayi, ini waktunya sholat subuh misalkan ya, anak sudah usia 5 tahun, kan sekali-kali boleh dong dibangunkan paksa. Nah ayo subuh, wah anak meronta, basuhkan ke kamar mandi, kita kasih wudhu, ceritanya wudhu, ayo ikut ke masjid, ayo ikut sholat, nah gitu kan. Itu namanya memaksa, walaupun tidak harus tiap saat karena belum wajib anak kita ya. Memaksa anak pada waktu kecil ada dalam kuasa kita, tenaganya masih kecil ya, semua masih kita yang menang. Begitu anak SMA, kita sebaliknya, anak semakin kuat tenaganya, kita semakin lemah. Ditarik sedikit saja kita langsung tijolongjong. Gitu kan. Kalau sejak kecil sudah ada kekuasaan kita dalam kebaikan, insya Allah setelah besar menjadi terbiasa. Ibu itu menjawab,
ya memang kesalahan saya dan suami. Sejak kecil kalau sudah subuh itu papa jangan dibangunkan, kasihan anak kedinginan. Nah, kembali ke situ, akhirnya menyadari, oh iya saya salah ya. Kalau sudah begitu bagaimana caranya? Yang ketiga, ketika anak-anak itu sudah mulai kemudian punya pede dalam arti dia menganggap orang tuanya sebagai teman, orang tuanya juga masih sudah bisa dilawan, dialog itu harus dilakukan. Dialog, ya, yang disebut kontrak itu kan dialog. Nah, mama mau belikan HP yang seperti kamu mau, ya, tapi tolong mama juga dicatat ini apa yang mama inginkan. Ya ma, kalau anak itu sudah betul-betul yakin dan percaya pada mamanya atau ayahnya, dia akan mengiyakan. Apa mah? Catat kalau bisa. Nah, catatan itulah yang nanti kita diskusikan, gitu kan? Yang kita diskusikan, dialog. Dalam bahasa Al-Quran itu kulu qaulan karima, qaulan sadida, ada 8 ya. Qaulan halayina, qaulan maisuro, qaulan sakila, dan seterusnya ya. Berkatalah kalian kepada anak-anakmu, salah satunya dalam tafsiran itu dengan layin, halus, lembut, maisuro, mudah dipahami, baligo, sampai pada tujuan yang ingin kita katakan, yang ingin kita tahu dari anak kita. Nah, ini dialog Bu, dialog ya. Jadi sering dialog. Dalam bahasa yang lain, dialog ini menemani dalam waktu-waktu tertentunya, karena anak juga pada waktu tertentu butuh waktu sendiri, me time, special time, quality time, perlu anak kita itu. Tapi satu saat tolong mama ditemenin ya, mama pengen keluar misalkan, mama pengen ke kafe, ayo, gak ada salahnya Bu ya. Apalagi kalau anak laki-laki Bu ya, salah satu teori dalam pendidikan anak, untuk berbicara dengan anak laki-laki yang sudah mulai dewasa tidak bisa serta-merta, prosesnya adalah kenyangkan perutnya. Karena itu dia akan jadi suami Bu, akan jadi seorang ayah. Maka seorang istri tugasnya kalau mau berbicara apapun kepada suami, kenyangkan perutnya dan kenyangkan bawah perutnya, kan begitu ya. Kan begitu teorinya. Memang Rasulullah juga mengatakan itu, pandai-pandailah memberikan makanan terbaik pada suamimu dan juga pelayanan terbaik pada suamimu. Anak laki-laki sudah harus dimulai. Jangan ibu berbicara apapun, apalagi instruksi, marah ketika anak laki-laki, khususnya ketika dia sedang lapar. Kalau gaya saya biasanya anak saya ajak, ayo kita ke kafe, ayo kita ke warung mana gitu kan, nyoto yuk. Nah, mau itu anak, di jalan sudah ajak ngobrol, kemudian ketika makan juga kita ajak ngobrol, itu nyambung Bu, nyambung. Mau tambah, Masya Allah ya, nyambung. Ngopi, apalagi zaman sekarang namanya kopi itu bukan hanya sekedar kopi yang kita minum, tapi apa yang kita dapatkan dari ngopi itu. Anak-anak kita yang sekarang remaja-remaja tuh paling sering nongkrong di kafe, angkringan, macam-macam. Orang tua harus bisa seperti ini, salah satunya. Ya, dialog yang kedua. Yang ketiga adalah tolong ibu-ibu, walaupun kita termasuk generasi jadul, generasi kolonial, generasi apa lagi ya? Generasi zaman old, harus melek teknologi, harus melek, paling tidak banyak juga tidak apa-apa, yang penting ada yang kita pahami dari apa yang dipahami anak-anak kita ya. Mama kepo, apa sih kepo? Paling tidak kepo tahu ya, sok tahu misalkan, pengen tahu banyak gitu kan, nggak apa-apa. Anak-anak kira-kira ngomongnya apa gitu kan, kita bisa mengimbangi. Sehingga kalau kita kemudian dengan anak itu fair, maka anak kadang-kadang terbuka dengan kita. Misalkan saya pernah memanggil anak saya dengan bro. Masjid bro. Ternyata itu nyentuh dirinya, enak gitu kan. Ya siap. Wah, pakai siap bahasanya. Ada yang sekarang 86.
anak-anak kita begitu gayanya memang. Nah, maka kemudian HP sekalipun kadang-kadang terbuka dengan kita, pinjam HP-nya boleh, nggak disembunyikan boleh. Karena punya kita pun pakailah, tidak ada rahasia-rahasiaan. Ya, begitu caranya. Pada akhirnya kemudian anak-anak itu kemudian tahu kapan pentingnya menggunakan alat dan kapan tidak. Ya, ini paling tidak inspirasi, walaupun pada kenyataannya tidak semudah itu, tapi ikhtiar kita ke sana harus ada, Bu. Ya, jangan berhenti sampai hanya memberikan HP, setelah diberikan karena kita yang memberikan, kita tinggalkan seakan-akan kita nyaman, saya sudah tentram, anak saya sudah bisa sendiri di kamarnya. Ya. Akhirnya suatu saat ada masalah, baru kemudian mengeluh, aduh anak saya nih main HP terus. Maka kalau dibalikan muhasabahnya, siapa dulu yang memberikan HP, siapa yang kemudian membuatkan kamar khusus, dikunci lagi gitu kan, siapa lagi kalau bukan kita. Ya, bukan kita. Makanya kemudian kita harus bijaksana sebagai orang tua. Insya Allah kalau ini bisa kita lakukan satu persatu, sedikit demi sedikit, anak-anak kita nanti akan menjadi anak yang kangen dengan orang tuanya, doakan orang tuanya, bahkan memposisikan orang tua sebagai teladan dirinya, insya Allah. Ya. Jadi secara singkat itu, nanti pembahasan-pembahasan yang mungkin nanti kalau kita berlanjut nanti kan bertemu, saya juga minta mungkin nanti Bu Susi, kira-kira kalau kita mau ngaji lagi ini hari yang akan datang, apa temanya? Nah itu nanti disawarahkan di grup, kira-kira apa nanti akan saya siapkan insya Allah. Ya. Secara khusus saya di pesantren ini mendapatkan bagian tugas yaitu PKAUD, pendidikan keluarga dan anak usia dini di Hidayatullah. Ya, jadi saya memang penanggung jawab untuk konsultasi keluarga, bahasan-bahasan keluarga yang kaitannya dengan berbagai macam bidang ilmu, sehingga kita mendapatkan utuh gitu ya, fikihnya ada, tauhidnya ada, akhlaknya ada, sehingga kita memiliki keluarga yang insya Allah sakinah mawaddah warohmah. Amin ya. Saya kira itu mungkin saya kembalikan dulu kepada Ibu. Silakan, apalagi acaranya. Baik. Untuk pertama kali kita bertemu, melanggar aturan sampai jam 5, 20 menit lebih. Saya mohon maaf karena memang juga kangen saya dengan ibu-ibu walaupun baru pertama ketemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ilmu kita hari ini ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga nanti dapat praktek kita dalam keluarga. Keluarga kita adalah keluarga yang Allah janjikan, yaitu keluarga yang dinaungi dengan magfirah, dinaungi dengan barokah, dinaungi dengan magfirah, barokah dan juga rahmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ilmu yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Untuk minggu pekan depan kita bertemu, insya Allah kita bertemu lagi dengan Ustadz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.